Halo guys, ketemu lagi bersama Bara di sini di HNB Channel Tarot. Iya, dalam kesempatan kali ini seperti biasa Bara akan readingkan lagi buat kalian tentang prediksi mungkin atau tentang love life atau tentang apapun itu kedepannya seperti apa ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh silahkan kalian subscribe dulu. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kami, boleh silahkan tekan like-nya. Kemudian kalau misalkan kalian tidak ingin ketinggalan video-video terupdate dari kami, HNB Channel tentunya, kalian tekan notifikasi tanda lonceng sebagai pemberitahuan ya kalau kita udah upload video baru tentunya. Oke. Disclaimer lagi seperti biasa guys ya. Di sini readingannya Bara akan mau readingkan tentang apa nih gitu ya. Oke. Sebelum lanjut ke videonya masih disclaimer dulu ya guys ya. Kalian harus benar-benar bijak untuk Kalian harus benar-benar bijak untuk menyikapi readingan ini karena readingan ini bersifat fun reading, general reading, vice versa bisa terbolak-balik. Oke. Dalam kesempatan kali ini, Bara akan readingkan buat kalian yang punya zodiak Cancer. Hayu, kadaria buat kalian yang punya zodiaknya Cancer. Kira-kira Bara akan readingkan tentang apa buat kamu yang punya zodiak Cancer. Right ya, dan kalau misalkan kalian pengen ya, teman-teman kalian siapapun itu mungkin yang berzodiaknya Cancer, boleh silakan kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Oke, di sini Bara akan shufflingkan dulu tentang energinya kamu yang punya zodiaknya Cancer seperti apa. Right. Jangan lama-lama Bara. Iya, siap. Oke, kita akan coba readingkan buat kamu yang punya zodiaknya Cancer seperti apa. Seperti biasa, Bara akan shufflingkan sekali lagi nih guys ya. Fun reading, general reading di sini juga timeless, tanpa berbatas waktu. Oke, bisa kalian bolak-balik. Mau kalian di planet manapun mungkin, atau mungkin kapanpun bisa kalian cek video ini. Oh, keingetan nih sama readingannya Bara nih. Boleh silakan kalian balik lagi ke sini. Oke, what happened about your Cancer? Kira-kira untuk kamu yang punya zodiaknya Cancer seperti apa? Ada anxiety. Ini secara emosional. Anxiety, ada merasa ketergantungan. Kemudian apa lagi di sini? Ada community. Beberapa di antara kalian mencurahkan perasaan kalian karena tidak sampai perasaan itu sehingga kalian menyibukkan diri dengan teman-teman kalian. Oke, ini secara feel ya, perasaan ya. Ada kesabaran. Beberapa di antara kalian yang bersabar untuk menunggu si seseorang Cancer ini, atau mungkin kamu yang Cancer terhadap orang itu, sabar menunggu apakah akan ada jawaban dari dia, atau mungkin apakah akan ada kesempatan untuk kamu bersama lagi, atau bisa jadi juga apakah akan ada kesempatan untuk berkomunikasi kembali. Jadi di sini kurasa ada beberapa di antara kalian yang punya Cancer sedang kayak macam melupakan seseorang mungkin, atau mungkin mencari hobi, bergelut dengan teman-temannya yang lain gitu, supaya kalian tidak terlalu attachment atau terlalu terikat sama seseorang yang mungkin kalian saat ini pikirkan, karena kalian sekarang lagi kondisinya bersabar. Kemudian di sini ada apa? Happy family. Beberapa di antara kalian bisa jadi juga memang dalam satu kondisi keluarga yang baik-baik saja. Tapi di sini mungkin karena memang ada perasaan yang something sama seseorang yang lain, sehingga kalian sama keluarga kalian pun menutup diri untuk perasaan ini. Door to value, right? Di sini aku rasa akan ada beberapa di antara kalian yang punya zodiaknya Cancer. Ini aminin, mudah-mudahan semuanya di antara kalian akan mendapat door to value atau ada pintu keuangan. Bisa jadi ya. Beberapa di antara kalian yang kayak macam ingin melupakan si attachment ini atau seseorang ya. Siapapun itu, even itu mungkin ya orang yang mengganggu pikiran kalian. Kemudian di sini ada community. Nah, community ini yang membuat kalian akan membawa ke door to value atau ke pintu gerbang keuangan. Secara yang aku tahu, beberapa Cancer atau kalian di sini dalam kondisi yang happy family atau berada di dalam satu circle yang baik-baik aja, yang nyaman-nyaman aja. Cuman di sini ada kayak macam kesabaran atau sesuatu yang lagi kalian tunggu-tunggu gitu, lagi kalian inginkan. Alright, kita akan coba cek untuk dari tarotnya seperti apa.
Ini secara feel ya, secara feel. Sebenarnya kalian tahu bahwa perasaan kalian ini nggak tahu tidak berbalas atau mungkin something apa. Tapi kalian berusaha untuk kayak pergi dari kondisi yang tidak nyaman seperti ini supaya mendapatkan door to value atau mendapatkan pintu-pintu kerezekiannya kalian. Gitu ya. Kemudian happy family juga di sini mendukung kalian. Jadi apapun yang kalian kerjakan selama itu positif, maka keluarga kalian mendukung kalian dengan sepenuhnya. Oke. Kita akan coba cek ya, ada keuangan, ada di sini juga tentang emosional atau tentang perasaan, atau ada, aku lihat di sini ada circle. Kita akan coba cek dari sisi mana dulu. Ada Three of Pentacles. Ya, apa sih artinya? Kalau misalkan aku lihat dari Three of Pentacles, ini ada beberapa di antara kalian bisa jadi akan ada penawaran. Atau akan ada orang yang datang sama kalian untuk memberikan sebuah penawaran tentang pekerjaan atau mungkin kerjasama mungkin atau mungkin ya mengarahkan kalian pokoknya tentang sesuatu yang berbau-bau tentang sebuah rencana pekerjaan, komunikasi. Ada orang yang ingin menawarkan sesuatu sama kalian, entah itu pekerjaan atau mungkin entah itu tentang something bisnis atau join begitu ya. Bagus sih. Six of Pentacles. Saat ini kalian kondisinya boros nih ya. Ada beberapa di antara kalian yang penting gua happy, yang penting gua nyaman, yang penting gua oke, I like that gitu kayak begitu. Akhirnya kalian membuang uang dengan begitu percuma gitu. Walaupun istilah kata yang aku tahu di sini kartunya ada door to value dan kemudian ada Three of Pentacles. Secara keuangan mungkin kalian baik-baik aja, tapi di sini kalian juga adalah orang yang mungkin kalau misalkan, wah nih bagus nih, ambil-ambil aja tanpa memikirkan untuk kedepannya seperti apa. The word, right? Aku rasa akan beberapa di antara kalian yang, ya ini memang dunia aku gitu. Aku kalau misalkan memang suka ini ya nggak bisa ditahan-tahan gitu. Oke, nggak jadi masalah. Ten of Pentacles, wow. Jadi kalau misalkan aku bisa readingin ya guys ya, beberapa di antara kalian yang saat ini sedang bersabar menanti keuangan ini kapan berakhir, kayak perputarannya atau retrograde-nya saat ini tuh pengen berakhir, lagi bersabar banget, tenang. Ternyata di sini akan ada penawaran buat kalian dan ini membuat secara rezeki kalian baik. Di sini ada Ten of Pentacles, harmoni secara keuangan gitu. Tapi saat ini aku lihat kalian lagi nggak balance nih keuangannya, ya. Oke, untuk selanjutnya apa lagi? Nine of Wands. Untuk masalah perasaan nih aku lihat. Untuk masalah finansial aku lihat baik-baik aja. Kemudian sini ada juga Ten of Pentacles, artinya secara harmoni bagus banget. Tapi ini ada Nine of Wands. Apa? Jangan ragu kalau kamu mau melangkah-langkah, ya. Bisa jadi juga nih penawaran di sini membuat kamu ragu, bener nggak sih ini penawaran? Atau apakah nih orang itu fake? Atau orang ini menipuku? Atau something like that gitu kayak gitu. Kalau menurut aku ketika memang penawaran ini baik buat kalian boleh berhati-hati. Tapi jangan terlalu yang kayak kolot banget gitu. Berhati-hati, it's wajib banget buat kalian. Tapi kalian juga harus memilih, ya. Mau sampai kapan kalian seperti ini, bestie? Oke? Karena balik lagi, walaupun di sini ada door to value, tapi kalau misalkan kalian tidak bisa untuk memanfaatkan si door to value ini, mau kapan kalian masuk ke door to value itu gitu? Atau mau kapan kalian masuk ke pintu peluang itu? Karena kalian di sini masih ada Nine of Wands. Ntar dulu, berhati-hati. Padahal mah sebenarnya tinggal jalan aja. Ini sih kulihat juga ego kalian bermain di sini. Oke, untuk selanjutnya apa lagi? Ada Ace of Wands. New action, new beginning tentang action kalian. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, kalau misalkan kalian yakin, jalanin gitu. Jangan kayak macam ntar dulu. Ya, jadi di sini kalau menurut aku, cobalah ketika ada sebuah penawaran buat kalian, ambil aja. Jangan terlalu yang berpikir, aduh gimana nanti. Ya, secara kalian berpikir untuk masalah keuangan, ya gimana nanti, ntar juga ada duitnya lagi. Nah, toh apa salahnya kalau itu diaplikasikan kepada sebuah penawaran buat kalian. Oke, next untuk selanjutnya apa lagi?
Di sini ada Knight of Pentacles. Beberapa di antara kalian akan pergi keluar kota, tapi di sini keluar kotanya dekat, misalkan dari Bogor ke Depok atau dari Jakarta ke Depok gitu. Kayak gitu. Jadi di sini aku rasa akan ada beberapa di antara kalian yang akan mengambil sebuah peluang yang ini yang tadi ku bilangin, mengambil sebuah peluang ini, dan di sini perjalanan tentang pekerjaan, right? Kemudian apa lagi? Di sini aku lihat ada Queen of Wands. Yang aku tahu kalian adalah orang-orang Cancer yang mungkin punya sesuatu ekspektasi yang lebih tentang sebuah pekerjaan. Sehingga di sini ada beberapa penawaran yang akan kalian dapatkan. Kemudian beberapa di antara kalian akan mendapatkan sebuah perjalanan yang istilah kata nanti untuk sebuah pekerjaan. Well, congratulations ya. Jadi di sini saran dari aku adalah jangan boros, karena siapa tahu nanti ketika kalian gak punya uang, kalian harus pergi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Wow. Ya kan? Alhasil nanti gimana Bara? Nantinya takutnya ketika kalian untuk mendapatkan sebuah pekerjaan itu kalian gak punya modal untuk ongkos, ya pergi begitu saja. Begitu. Kan kasihan. Jadi akhirnya kalian tidak bisa memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Padahal sebenarnya penawaran-penawaran datang sama kalian. Amin, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Di sini kurasa kalian afirmasi aja yang baik, karena di sini secara karir kurasa ada beberapa di antara kalian akan mendapatkan sebuah pekerjaan atau penawaran dalam sebuah pekerjaan, dan di sini menghasilkan birth to value for you, right? Oke, kita lanjutkan lagi untuk kalian. Berarti di sini aminin aja ya. Kira-kira ini apa namanya ya, retrograde atau misalkan waktunya kapan nih Bara kira-kira? Aku rasa sih 2 bulan atau 3 bulan ke depan, atau bisa jadi juga ya. Di sini aku lihat juga ada Knight of Pentacles. Ketika kalian sudah berpikir untuk gimana caranya, kalau misalkan memang gue ada tawaran di luar kota, kenapa tidak gitu. Ini tergantung kalian. Aku lihat sih di sini ada sekitar 3 minggu mungkin, atau mungkin 1 bulan setengah, atau mungkin bisa jadi juga 3 bulan dari saat kalian menonton video ini. Oke, next untuk selanjutnya, secara keuangannya kira-kira untuk kalian yang punya Cancer seperti apa? Oke, random banget nih Bara. Aku di sini bukan random ya guys ya, tapi di sini aku coba untuk satu persatu. Jadi tadi tentang keuangannya, kemudian tadi tentang something yang berbau-bau tentang karir kalian, kemudian nanti kita akan coba cek tentang love life-nya juga gitu. Jadi pantengin terus videonya, oke. Kita akan lanjutkan lagi shufflingannya, kira-kira untuk kamu seperti apa. Di sini untuk masalah keuangan atau karirnya, kalian akan mendapatkan sebuah penawaran. Tapi kita coba cek untuk masalah keuangan. Duitnya ada nggak sih nih? Oke. Kira-kira menjanjikan itu benar-benar menjanjikan gimana? Atau cuma kerja keras doang yang tanpa hasil gitu ya? Kita akan coba cek untuk keuangannya seperti apa. Ketika kamu mengambil sikap untuk mengambil peluang yang akan nanti datang sama kamu. Amin, mudah-mudahan. Cuman ingat ya guys ya. Di sini aku lihat kalian harus beradaptasi. Ada Ace of Wands juga tentang new action atau awal baru tentang sebuah apa namanya ya, kayak macam kayak awal baru tentang sebuah action lah guys ya, tentang sebuah hal yang mungkin tidak biasanya jadi harus biasa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya kita akan coba cek untuk keuangannya. Kira-kira duitnya ada nggak ya gitu kalau misalkan kalian pergi atau mengambil sikap untuk mengambil tawaran ini. Oke, kita akan coba cek kartunya. Ada Two of Swords. Kamu merasa bahwa kamu ragu untuk mengambil hal ini karena di sini gak sesuai dengan fashionnya kamu, right? Bisa jadi juga nih, jadi kayak macam kamu mau nggak, misalkan kamu kerja di hotel apa, padahal sebenarnya basic kamu manajemen gitu, bukannya hotel gitu, kayak begitu. Kemudian apa lagi? Kita akan coba cek lagi. Oh, ada Three of Swords. Aku sih feeling di sini penawaran yang buat kalian ini rada-rada sedikit berbahaya nih guys ya. Ketika kalian memang harus berhati-hati memang iya yang tadi ku bilang. Kalau memang harus berhati-hati hajar aja. Tapi di sini kurasa akan ada beberapa orang yang kalian tinggalkan. Karena di sini ku lihat ada heavy family. Heavy family. Kemudian di sini apalagi Two of Swords. Beberapa di antara kalian yang sulit untuk pergi untuk bekerja tadi atau mungkin untuk mengindahkan sebuah tawaran gara-gara kalian masih kayak macam apakah aku harus meninggalkan keluarga aku, something patah hati, sedih, something like that, apakah aku harus bagaimana.
Makanya tadi aku bilang di sini ada Eyes of Wands tentang sesuatu action atau new beginning, tentang sesuatu yang harus kalian lakukan. You have dunia baru atau something like that. Kemudian apa lagi? Oke, di sini ada King of Pentacles. Sebenarnya untuk keuangan ini keren banget. Tapi kalian masih bergejolak dengan emosi. Nanti kalau misalkan ini ditinggalin, keluarga aku ditinggalin, aku gimana? Nah, itu yang harus kalian tekan tentang you have emotional. Di sini aku lihat ada King of Pentacles, ya, tentang sesuatu yang memang akan ada uangnya gitu ya. King of Pentacles kan raja koin ya guys ya. Kemudian apa lagi? Ada Justice. Kalian akan lebih menjadi seseorang yang bijak untuk menghadapi satu kondisi atau satu masalah. And then kemudian apa lagi? Di sini ada Eyes of Pentacles, right? Oh my god, ini keren banget guys ya. Cuman kalian di sini yang aku lihat takut, hati-hati, kenceng banget. Di sini aku lihat ada kartu Happy Family. Nih, Happy Family. Kemudian di sini kalian ragu. Kalian ragunya apa? Kalian harus tinggalin orang-orang yang kalian cintai gitu. Ya, atau bisa mengembara. Karena di sini kulihat juga ada Knight of Pentacles. Pergi untuk mencari sebuah keuangan, cuman something. Padahal di sini bagus banget guys ya. Di sini ada King of Pentacles, ada Justice, kalian lebih bijaksana. King of Pentacles kalian akan mapan. Kemudian di sini ada Eyes of Pentacles, secara keuangan kalian akan mendapatkan kejutan-kejutan, right? Ya. Di sini aku rasa cuman kalian kayak masih belum bisa menahan emosi kalian untuk memilih mana gitu. Takutnya nanti kalau misalkan gua pergi keluar kota, belum tentu dapat pekerjaan. Ya iyalah, belum tentu dapat pekerjaan kalau misalkan kalian nggak ada penawaran dari orang, kalian pergi tiba-tiba nggak tahu arah, kan itu berbeda. Tapi di sini aminin aja. Ada beberapa di antara kalian yang akan mendapatkan penawaran pekerjaan, bisa jadi di luar kota, door to value, ya. Kemudian di sini, tapi kalian ragu karena ada rasa takut. Dan di sini terkonfirmasi sama kartu Nine of Wands tentang kalian kayak macam, aduh ragu-ragu untuk pergi, terkonfirmasi juga dengan Two of Swords. Karena ada beberapa orang yang kalian akan tinggalkan atau patah hati takutnya. Mungkin bisa jadi juga pacar kalian mungkin. Takutnya dibilangnya aku nanti bagaimana gitu, kayak begitu ya guys ya. Takutnya aku pergi ke Surabaya mungkin. Tiba-tiba nanti dibilangnya, oh bukan pekerjaan tapi cowok baru, cewek baru, something kayak berbau-bau tentang emosional. Kalau menurut aku, pikirkanlah diri kalian sendiri. Karena apa? Supaya ada door to value for you, right? And then untuk selanjutnya apa lagi? Tuh, Ten of Wands. Tentang apa ini? Tentang tanggung jawab. Beberapa di antara kalian aku rasa akan segera mendapatkan pekerjaan, atau bisa jadi juga memang ketika kalian sudah bekerja akan diberikan tawaran tambahan pekerjaan, atau bisa jadi juga menjadi seorang pemimpin mungkin, karena sesuatu yang memang banyak tanggung jawabnya. Ya, oke. Kita untuk lanjut lagi. Selanjutnya apa lagi? Nine of Wands. Oke, jadi gini guys ya. Kalau aku bisa ceritain secara lengkap, jadi gini. Beberapa di antara kalian pada kesempatan kali ini sedang dalam kondisi yang galau banget untuk masalah, bisa jadi emosional ataupun keuangan. Kemudian kalian di sini untuk kayak melupakan penat, melupakan aduh ini apa namanya kayak macam tagihannya seperti apa, maka kalian berkumpul dengan community kalian. Kemudian di sini ada Happy Family, ya, ada door to value. Di satu sisi kalian harus pergi untuk mencari duit, tapi di satu sisi kalian harus meninggalkan orang-orang yang kalian cintai gitu. Nah itu yang membuat kalian kayak galau. Atau bisa jadi juga ketika kamu yang udah mendapatkan pekerjaan, kalian akan ditawarkan untuk mungkin dinas luar, atau bisa jadi juga ada beberapa di antara kalian harus memilih apakah kalian harus apa namanya kayak macam menerima tawaran sebagai seseorang yang ditinggikan. Karena di sini ada King of Pentacles, jadi pemimpin, atau bisa jadi juga beberapa di antara kalian dipromosikan untuk mendapatkan jabatan yang baru, begitu guys. Well, ini sih kalau menurut aku kabar baik ya. Aminin aja ya. Jadi untuk karirnya kalau menurut aku baik-baik aja. Ada door to value. Aku tadi mau nanya tentang keuangan. Ya, jelas banget karena di sini secara keuangan juga ada ini. Eyes of Pentacles. Akan ada beberapa kejutan yang kalian dapatkan tentang masalah keuangan. Well, oke, kalau misalkan aku lihat dari beberapa kartu di sini ya. Kalau konsep kartunya seperti ini, aku rasa jadi gini ya, kalian itu nggak apa-apa, tenang aja, gua mau boros juga duit gua ada mulu. No guys ya, cobalah untuk ya kalian boros sih saat ini. Kalau misalkan kalian hemat, mungkin
uang kalian akan ngumpul, bisa jadi mungkin kebeli pesawat ya kan. Atau mungkin kalian kebeli lapangan bola mungkin ya guys ya. Jadi kalau menurut aku alangkah bijaknya ketika kalian punya uang, cobalah untuk kayak mungkin ya pilih-pilih mana yang harus memang kalian beli atau mungkin tidak kalian beli gitu ya. Balik lagi, kalau misalkan memang kalian punya uang, nggak jadi masalah bara, is okay. Oke, kita untuk selanjutnya apalagi? Karirnya kalian ini bagus. Aku rasa dalam waktu dekat bisa jadi 3, 6 atau mungkin di hitungan-hitungan ganjil, kalian akan mendapatkan tawaran. Bisa jadi peluang untuk naik grade atau peluang pergi keluar kota gitu. Atau ada penawaran pekerjaan yang kalian masih nganggur ya. Bisa jadi ada penawaran untuk kayak mau nggak kerja sama gue gitu. Amin mudah-mudahan. Intinya berbau-bau tentang penawaran tentang sebuah karir. Tentu bisnis bareng, bikin konten bareng mungkin, atau bisa jadi hal-hal yang lainnya. Oke, sekarang aku mau cek tentang love life-nya kamu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih Bara nih. Gue kan lagi galau nih. Oke. Mukanya yang kayak gitu juga kali. Iya sih, maaf. Oke, terus aja kita akan readingkan buat kamu ya secara love life atau secara perasaan emosional romantika. Alright. Bener gak sih ngomongnya? Kalau salah guys, boleh kalian silakan tulis di kolom komentar. Bener gak sih aku ngomongnya? Krik krik krik, gak lucu. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini Bara akan readingkan buat kalian tentang asmaranya. Balik lagi di sini general reading, fun reading, vice versa, atau bisa jadi juga terbolak-balik energinya, dan di sini timeless tanpa berbatas waktu. Right. Jadi boleh silakan kalian share sebanyak-banyaknya ya. Atau di sini general reading, jadi tidak melulu semuanya terisonate sama kamu semuanya nih yang punya Cancer gitu ya, karena di sini energi banyak orang. Kan Cancer nih Bara, ya bisa jadi ada kesepil sih, palingin cuma 25%, gak bener-bener kayak kosong banget mungkin ya. Well, kita akan coba cek untuk love life-nya kamu yang punya zodiaknya Cancer. Ada happy family. Kemudian apa lagi? Jadi di sini happy family itu apa sih Bara? Kalau misalkan aku lihat secara emosional, kamu terlahir dari orang atau mungkin keluarga yang bahagia gitu ya. Atau keluarga yang baik-baik aja gitu, secara keuangan baik, kamu pendidikan yang layak, atau mungkin bisa jadi juga sesuatu yang memang pokoknya happy family lah ya, yang memang tentang happiness gitu. Yin yang tapi ada orang yang datang dalam hidup kamu mengganggu keseimbangan energinya kamu. Kemudian apalagi nih, ada 5 chakra. Beberapa di antara kalian yang sulit untuk mengungkapkan sesuatu perasaan. Aku tuh nggak enak Bara ngomongnya, gimana ya? Gue pengen mutusin dia tapi nggak bisa. Gue pengen bilang aku cinta sama kamu, nggak bisa. Atau bisa jadi juga ini ada beberapa di antara kalian yang pengen mengungkapkan sesuatu tentang gue tuh pengen A, pengen B, pengen C. Even sama siapapun itu merasa nggak enak. Jadi yang jadi masalah yin yang kalian itu tertahan karena 5 chakra. Jadi tentang sesuatu yang mungkin harusnya kalian ngomong secara memang kalian adalah orang yang mungkin gak enakan ya, memang kadang-kadang ya mau ngomong juga mau nolak nggak bisa gue gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ada altered up. Wow. Aku tuh paling gimana ya sama kartu ini ya. Altered up ini kan tentang sesuatu yang keterikatan guys ya. Jadi bisa jadi juga memang kamu tuh kayak pengen mengungkapkan sesuatu sama yang mengikatmu. Bisa jadi juga ini tentang suami kamu, pacar kamu, atau siapapun itu yang bertalian dengan kamu atau yang saling mengikat sama kamu. Bisa jadi juga ini tentang sebuah perasaan yang pengen kamu udahin, pengen kamu kayak nggak mau terikat lagi, pengen yang ada perceraian mungkin, pengen ada yang pisah tapi sulit untuk mengungkapkan. Karena di sini kamu tidak terbiasa dengan lingkungan yang benar-benar harus kuat mental banget, lebih ke kayak macam tempaan something. Kemudian di sini apa lagi? Door to value lagi guys. Wow. Jadi apa nih artinya? Kalau misalkan tidak ada something yang berbau-bau tentang keuangan, gonogini atau apapun, kamu mungkin bisa saja untuk pergi. Tapi di sini karena memang ada sesuatu yang sedang kamu upayakan saat ini. Bisa jadi juga mungkin tentang haknya kamu. Bisa jadi mungkin tentang sesuatu yang memang harus kamu pertahankan. Di sini ada door to value atau keuntungan kamu. Makanya kamu bertahan dan kamu nggak mau ngomong dulu, ntar dulu deh, pendem dulu. Tapi di sini ada beberapa di antara kalian yang aku lihat secara keseimbangan terganggu. Kenapa terganggu Bara? Ada pengen lepas dari satu kondisi, nggak enak, nggak suka, nggak nyaman.
tentang seseorang. Well, kita akan cari tahu. Sekarang aku mau teman-teman semuanya memikirkan seseorang yang kalian pikirkan. Siapakah itu? Pacar atau mungkin siapapun. Oke, silakan kalian pikirkan siapakah dia. Apakah seperti apa yang aku readingkan saat ini? Dan kita akan cari tahu solusinya untuk kamu itu seperti apa. Oke. Kita akan coba cek untuk kira-kira orang itu yang membuat kamu sulit untuk ngomong ya di sini, yang sulit untuk kamu ngomong, yang kayak macam mempengaruhi titik keseimbangan di kamu, yang membuat kamu terikat gitu ya. Tapi di sini karena keterikatnya karena something value. Oke, mungkin kamu ada beberapa, sorry itu saya kalau aku ngomong ya, maaf banget nih aku tidak menyinggung siapapun, tapi di sini aku ada beberapa di antara kalian yang mungkin istri seorang pejabat, istri seorang abdi negara, something mungkin. Abdi negara kan banyak ya guys ya, ada polisi, TNI mungkin, atau pejabat negara atau something. Kalian terikat, pengen ngomong tapi dianya nggak bisa pergi gitu. I'll set up. Karena ada something door to value, ada keuntungan buat di sana. Tapi kalian nggak bisa pergi karena di sini pengen mengungkapin sesuatu tapi nggak bisa gitu. Oke, bisa jadi. Ya nih Bara, aku tuh istrinya angkatan 45 gitu misalkan ya. Oke, boleh. Iya, di sini aku lihat begitu. Jadi ada beberapa Cancer di sini yang terikat sama seseorang atau orang itu siapapun. Entah itu bisa jadi abdi negara mungkin, atau bisa jadi juga pegawai negeri mungkin gitu, kayak begitu. Jadi kayak ada mau ninggalin dia susah tapi di hati udah nggak ada perasaan. Di sini ada yin yang juga, keseimbangan kalian yang sulit untuk kayak kalian seimbangkan kembali, altedap atau rasa keterikatan yang sulit untuk kalian pergi begitu. Padahal sebenarnya sih happy aja kaliannya, cuman kayak ada perasaan yang kayak mengganggu aja gitu tentang something keseimbangan diri kalian, kayak nggak leluasa gitu. Well, untuk selanjutnya di sini ada Six of Pentacles. Right. Di sini tentang pilihan. Aku rasa ini kalian karena salah milih di awal, atau kalian tidak, maksudnya gini loh, jadi beberapa di antara kalian tidak memikirkan dia, oh dia oke lah, yang penting ada duitnya. Nah sekarang, ya kan? Ternyata ya Bara ya gitu, aku tuh ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dia banyak duit. Ternyata banyak duit tapi kaliannya, sorry tuh saya kalau aku ngomong kayak nggak bahagia gitu, di rumah sendirian, ngerasa kayak macam dia punya uang tapi kok kayaknya gue tuh nggak dijamah mungkin, atau mungkin kok ngerasa tidak selayaknya pacar mungkin, atau bisa jadi tidak selayaknya pasangan mungkin, seperti itu. Jadi ada beberapa di antara kalian nih yang pengen putus gitu ya, kayak nggak dianggap gitu karena kalian ternyata salah memilih. Oh iya, dulu pernah berpikir bahwa oh yang penting dia kaya, dia seseorang yang punya something gitu, kayak begitu. Ternyata ya begitulah. Jadi kalian tidak mendapatkan kebahagiaan dari sebuah hubungan. Walaupun istilah kalian ada ngocor-ngocor itu tentang kerejekian dari dia mungkin, atau ada sesuatu yang kayak support system buat kalian, tapi kalian tetap dalam hati kayak nggak itu bukan gue gitu, ngerasa seperti itu. Ada yang pengen diungkapkan kalian tapi susah. Next, untuk selanjutnya apa lagi itu? The Hermit kan? Bener. Perenungan diri, meng-cross check lagi tentang apa yang terjadi. Oh iya ya, gue kemarin salah milih. Dia banyak duit tapi dia kasar. Bisa. Dia banyak duit tapi dia tidak ada waktu untuk aku. Bisa. Dia banyak duit tapi sama yang lain main juga. Bisa. Ya pokoknya hal-hal yang berbau seperti itu. Ternyata duit itu tidak bikin bahagia gitu ya. Awalnya berpikir cuan it's number one in my life, tapi ternyata ada beberapa dari antara kalian yang udah menyesal. Oh ternyata duit tidak bisa membeli kebahagiaan. Mungkin salah satu yang udah kalian pikirkan seperti itu. Right. Karena kalian udah terjebak dengan sebuah memori cinta yang manis ya. Awalnya kalian cuannya doang, lama-lama kalian jadi sayang. Pengen pergi, tapi kalian gimana nggak bisa. Karena ada ketergantungan tadi kulihat altedap. Bisa jadi ini pacar, pasangan kalian, atau mungkin siapapun itu yang kalian pikirkan saat ini ya. And then, justice. Apa ini? Sikap bijak. Seolah-olah kalian tidak ada apa-apa dalam diri. Seolah-olah kalian, okay, I'm fine, it's okay. I'm okay. Tapi ternyata di sini kalian pengen pergi, pengen ada sesuatu yang diputuskan. Yang tadi ku bilang tentang five cakra kelima, tentang yang ada di tenggorokan, atau tentang sesuatu yang pengen kalian ungkapkan tapi sulit gitu. And then apalagi tuh ya,
tentang keuangan, balancing. Uang kamu ada, hilang gitu, ngerti gak sih? Jadi lebih ke kayak macam, mungkin ada beberapa di antara kalian asmara di sini disangkut pautkan dengan keuangan. Alhasil, jadi apa yang kalian dapatkan bukan tentang perasaan yang didapat, tapi lebih kepada macam, ternyata gue nyesel ya gitu dapetin orang ini. Begitu, ada rasa terikat saat ini, tapi kalau gue tinggalin dia, udah beberapa waktu yang udah sayang gitu, kayak begitu. Cuman dianya kayak gitu. Nih ya, membuat kalian kayak sulit untuk melangkah, membuat kalian kayak ragu untuk melakukan sesuatu. And then apalagi? Ace of Cups. Beberapa di antara kalian yang tadi ku bilang, beberapa di antara kalian udah mulai mencintai dia terlalu berlebihan. Awalnya tentang cuan, bisa jadi ada beberapa awalnya tentang cuan, atau memang awalnya memang udah jatuh cinta, first love, cinta memang benar-benar cinta, atau mungkin tentang kasihan. Ada juga kasihannya lagian juga nggak jelek-jelek amat, kasihannya lagian juga dia adalah seorang yang mungkin abdi negara something, atau mungkin dia pegawai negeri something, mungkin seperti itu. Kasihannya udah deh gitu. Nah, awalnya ada yang seperti itu, lama-lama kalian kayak sulit, ya ternyata gue begini ternyata guys gitu, kayak gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, makanya kalian pengen ada pergi tapi nggak enak. The Sun, ada harapan ya. Aku rasa ada beberapa di antara kalian yang menemukan cinta baru atau akan menemukan cinta baru yang bisa menggantikan dia di dalam posisi saat ini di dalam diri kalian. Amin, mudah-mudahan. Di sini sih orang baru kuliah. Ya, ada desan atau harapan baru. Kemudian apalagi di sini, oke. Beberapa di antara kalian akan, sorry to say kalau aku ngomong, akan ada yang putus, akan ada yang pergi atau keluar dari circle. Bisa jadi kalian udah hubungan nih, karena udah mendapatkan seseorang yang baru ini, atau orang yang memberikan harapan sama kalian. Dan di sini kalian mencoba untuk pergi dari satu circle itu. Five of Pentacles, tentang seseorang yang pengen pergi. Dan pergi. Kurasa seperti itu. Ini sih kartunya kalau menurut aku, jadi gini ya, tentang energi emosinya kalian. Kalian saat ini tuh kayak macam udah kecintaan sama seseorang. Udah jatuh cinta sama seseorang. Yang awal mulanya kalian hanya main-main, aku lihat seperti itu, atau tentang something yang dia punya value, dia abdi negara mungkin, atau mungkin something yang angkatan apa gitu, kayak begitu. Yang nggak apa-apa, yang penting cuannya. Tapi lama-lama kalian jatuh cinta. Nah, setelah jatuh cinta, kalian yang baper banget. Akhirnya kalian kayak macam kayak disia-siain deh tuh sama dia gitu, karena ya udah lu karena memang niat lu sama dia adalah duit. Gue punya duit, lu kasih, gue punya duit, kasih, tapi nggak ada sesuatu yang kayak di hati kalian tuh feel. Hasil kayak kalian, kok kayaknya gini banget ya? Gue sorry to say kalau ngomong, gue kayak orang yang kayak dibayar doang, pengen cuma deketin dia gitu, kayak begitu. Hasilnya kayak gitu, jadi kayak nggak ada kedamaian dalam diri. Nah itu akhirnya kalian ada beberapa yang mencoba untuk berpisah. Aku lihat sih akan ada beberapa yang berpisah. Five of Pentacles. Ini tentang love life, tentang something secara kehidupan romansanya kalian. Betul apa betul? Coba klik ditulis di kolom komentar. Oke, kita akan coba cek ke depannya seperti apa tentang si The Sun ini. Jadi jangan bermain api, hei orang-orang Cancer ya. Nah itu dia, karena kamu dari awalnya seperti itu, alhasil kamu tidak mendapatkan kebahagiaan yang tadinya kamu berharap bahwa ya udah deh, aku cuman something yang bagaimana sama dia, yang penting duitnya ada. Ternyata kamu udah mulai jatuh cinta dan sulit untuk move on. Ternyata kamu disia-siain, begitu. Well, kita untuk cari tahu kira-kira kedepannya seperti apa. Ini aku rasa ada beberapa di antara kalian. Tentang cinta bisa jadi, atau tentang temen. Oh, gue punya temen nih TNI, atau mungkin siapapun itu gitu ya. Tentang abdi negara something. Nebeng deh sama dia, bisa kayak begitu. Terus tiba-tiba ternyata dia cuma memanfaatkan situasi dan kondisinya kamu gitu, bisa kayak begitu. Kamu berharap sama dia, tidak ada harapan yang kamu dapat dari dia, bisa seperti itu. Pengen ngomong, sorry ya lu nggak usah chat lagi gue, atau misalkan sorry ya kita nggak boleh, kita cuman just pekerjaan aja. Sulit untuk kamu ngomong seperti itu karena nggak enak, karena terlalu banyak jasa yang mungkin udah dia berikan kepada kamu, begitu. Kita akan coba cek lagi, kalau misalkan memang ini tentang circle apa, atau tentang love life-nya kamu, atau tentang seseorang ini apa, kita akan coba cek. Aku sih pengen lihat prediksi ke depan ya, kira-kira tentang The Sun ini, atau tentang seseorang orang harapan ini kamu lah. Mungkin kalian yang mengalami kondisi ini mengerti, oh iya Bara, mungkin aku seperti ini orangnya. Nah, cobalah untuk memaafkan diri kalian sendiri.
Nggak apa-apa, wajar banget kok. Kalau misalkan kalian salah memilih, itu wajar banget. Namanya manusia. Wajar banget kalau misalkan kalian salah untuk memilih. Yang penting kalian sadar, ibarat kata pulangnya kemana gitu ya. Jangan lupa kalau salah jalan, jangan lupa pulang gitu. Well, untuk selanjutnya apa lagi? Ada page of wands. Wow. Di sini aku lihat ada childish atau tentang pekerjaan, berjiwa muda. Something yang kalau menurut aku tuh memberikan effort, semangat buat kalian. Ya, jadi bisa jadi nih orang dia punya semangat juang yang tinggi, punya sesuatu yang membuat kamu kayak, iya ternyata gue selama ini tidur, membuat gue lebih semangat hidup, bisa seperti itu. Dia walaupun muda tapi membuat motivasi dalam hidup kalian untuk merubah cara atau pergerakan kalian. Kalau aku pikir-pikir ya, tadi kan pas aku readingin tentang karir, ini ada beberapa orang yang mendapatkan tawaran. Bisa jadi nih orang yang memberikan penawaran terhadap kamu. Bisa jadi seperti itu. Karena di sini gue ada page of wands. Ini tentang seseorang yang berjiwa muda yang semangat banget untuk bekerja. Bisa jadi seperti itu. Why? Page of sword. Dari dunia virtual, dari dunia hayal-hayalan bisa jadi ya, atau dari dunia maya, dari media sosial. Awalnya sih kalian biasa aja gitu, terus gitu tiba-tiba kalian chattingan something like that. Dia orangnya charming, pintar, dan kemudian di sini dia bisa memberikan saran-saran buat kamu. Kayaknya nyaman deh gue gitu. Kemudian apa lagi? King of Swords. Ada beberapa di antara kalian yang di sini masih kayak galau banget. Galaunya kenapa? Banyak hal yang kalian pikirin tentang dia karena kasihan. Ya, yang aku tahu kalian adalah orang-orang Cancer yang memang punya belas kasih yang tinggi terhadap orang lain, atau punya effort tinggi yang gampang kasihan sama orang. Di sini makanya kalian kayak macam memikirkan dia, memikirkan orang yang kalian tinggalkan ini gua udah deket sama orang ini tapi yang lain, yang itu gimana ya? Mungkin bisa jadi juga hubungan gelap gitu ya guys ya. Kalian istilah kata udah punya yang tadi, terus kalian menjalin sebuah hubungan di lewat media sosial. Orangnya dia effort banget, punya jiwa muda, atau punya sesuatu yang bisa membuat kalian semangat kembali gitu. Oh iya ya, selama ini gue tergantung sama orang, ternyata pas dia datang dalam hidup gue bisa menjadi lebih semangat untuk mendapatkan cari-cari uang, pekerjaan something gitu. Nih dari media sosial, berawal bertemu dari media sosial, atau bisa jadi mungkin saat ini kalian sedang chatan sama dia mungkin, atau kalian sedang Instagram atau apapun itulah ya. Jadi lebih ke kayak komunikasi secara virtual, boleh seperti itu. Well, apalagi option. Tapi beberapa di antara kalian meragukan apa sih? Meragukan seseorang yang sedang kalian dekati saat ini. Mungkin beberapa di antara kalian yang belum dekat nih, aku rasa akan ada orang yang dekat sama kalian dan bentuknya seperti ini. Orangnya masih muda, dia punya sesuatu talent, atau mungkin dia membuat semangat baru untuk kalian bisa bekerja kembali, mungkin seperti itu. Option, tapi kamu ragu. Ragunya mungkin karena memang dunia virtual kali ya, LDR mungkin, dianya orang mana, mungkin dia orang mana gitu. Masa iya sih gue harus langsung percaya sama nih orang, sementara gue harus meninggalkan orang yang udah lama sama gue. Bisa jadi seperti itu ya. Ada King of Swords gitu. Jadi kalian kayak, masa iya sih gue harus kenalan sama orang di dunia virtual yang udah lama kenal sama gue, yang udah lama deket sama gue tinggalin gitu, kayak begitu. Ada beberapa di antara kalian seperti itu. Opsinya ke situ. Kemudian apa lagi? Oke, bestie. Aku cuma ngasih saran sama kalian. Di sini ada Five of Pentacles. Hey bestie, ketika kamu nggak bisa curhat sama orang, ketika kamu pengen sendiri, ya memang kamu ya. Itu adalah zodiak kamu. Cancer itu begitu. Ketika kamu punya masalah, kamu itu harusnya kayak diem sendirian di tempat yang sepi sendiri. It's me gitu, kamu bilang begitu. Tapi cobalah untuk berkomunikasi sama sekitar. Sorry, jangan ganggu aku dulu. Aku mau sendiri. Itu better. Kenapa? Karena semakin kamu didekati sama tuh orang, semakin kamu benci gitu. Jadi kalau menurut aku, ketika memang di sini perasaan kamu seperti ini, cobalah komunikasikan lagi. Ya, ini komunikasi kamu rada-rada ada beberapa yang buruk. Bisa gampang membuat orang salah paham, atau bisa jadi juga membuat orang salah paham sama kamu. Akhirnya kamu sendirian, merasa kayak,
maksud gue begini kok jadi begini sih, maksudnya gue begini jadi begini sih, gue pengen sendirian, tapi kenapa diganggu, gue pengen kayak memecahkan masalah sendiri, kenapa nih orang datang, nah kayak begitu-begitu guys. Jadi menurut aku option ini bisa dipecahkan ketika kamu saat sendiri. Option yang mana Bara? Apakah kamu bertahan dengan orang yang tadi ku bilang di awal, atau mungkin ada desan atau orang yang bisa membangun kamu menjadi seseorang yang mandiri, kamu bisa mengambil langkah dan menyelesaikan masalah. Begitu. Mau sampai kapan mungkin kamu berpikir nanti, aku harus tergantung sama si ini, sama si ini, sama si orang yang ini abdi negara, mungkin itu yang ada pengaruh lah istilah kata. Gitu ya. Ada keterikatan soalnya BST. Wow. Nine of Pentacle guys. Jadi di sini aku lihat sih saran. Sorry kalau aku ngomong, beberapa di antara kalian mungkin bisa jadi cowok matre atau cewek matre. Sorry ya guys ya kalau aku ngomongin begitu, duit. Nah, cara berpikir seperti itu tuh membuat kalian naikin cuan kalian, bagus sih. Cuman di sini ya kalau misalkan kalian mau cari duit ya duit. Kalau misalkan kalian mencari emosional, having perasaan kalian naikin mood boosternya kalian, ya kalian carinya cinta mungkin. Nggak apa-apa. Jadi di sini aku lihat sih opsinya fokusin gitu kemana gitu. Ya. Oke, di sini aku lihat ada Ace of Cups. What happened about this card for you? Beberapa di antara kalian aku rasa dalam waktu dekat akan jadian sama nih orang yang dalam virtual, tapi kamu tidak bisa meninggalkan orang yang lama. Cinta segi 80 lagi nih berarti ya guys ya. Tapi it's okay, nggak jadi masalah. Yang penting kamu bisa men-treat, kamu bahagianya sama si ini, duitnya dari si ini, it's okay, nggak jadi masalah. Wah, nggak jadi nggak bener di Bara. Bukan, tapi lebih kepada macam apa sih yang sebenarnya harus kamu pilih. One day, ketika kamu istilah kata menjalin sebuah hubungan sama ini orang, tapi kamu mendapatkan satu emosi, membooster kamu supaya kamu semangat lebih bekerja, daripada kamu memikirkan orang yang lama yang tadi dia membuat kamu kayak macam ngasih duit sama kamu atau something tanpa kamu bekerja, itu justru malahan membuat kamu kedepannya masa depan kamu jelek. Kenapa? Tua terus kamu ditinggalin. Sorry kalau aku ngomong, mendingan kamu jalani dua-duanya. Karena apa? Yang satu ngasilin duit buat modalnya kamu mungkin, atau mungkin ya something like that. Yang satunya lagi membuat kamu usaha gimana caranya gue bekerja. Well, ini keren banget kartunya guys. Ya. So, jadi kalau menurut aku, ini aku bukan ngajarin jahat atau apa, enggak. Tapi lebih kepada macam one day kalian akan memilih option di sini. Mana yang terbaik buat hidup kalian. Begitu, ya. Oke, berarti di sini kulihat indecision ya. Jadi untuk masalah percintaannya atau masalah perasaannya kalian lagi tidak kayak lagi pengen keluar dari satu circle sebenarnya. Karena orang ini berpengaruh buat hidup kalian, jadi kalian sulit untuk mengungkapkan. Mungkin seperti itu. Tapi ada desan, ada harapan baru untuk kalian maju ke depan. Wah, bagus banget. Kita akan coba prediksi untuk kamu. Kira-kira kedepannya seperti apa? Tentang love life, or tentang something pentacles-nya kamu, atau mungkin tentang sesuatu yang berbau-bau, gua harus kayak apa yang harus dilakukan gitu. Ya, atau saran mungkin. Baik lagi guys ya, bijak-bijak untuk menanggapi readingan ini. Karena ini readingannya general reading, energi banyak orang. Mungkin buat kamu, mungkin buat teman kamu, kakek kamu mungkin, atau mungkin ayam kamu juga. Jadi akhirnya sama. Kok ayam sih Bara? Ya kali aja gitu guys ya, aku tuh pengen ngelucu tapi tidak lucu, jadi mohon dimaafin, right? Oke, next untuk selanjutnya kita akan readingkan lagi. Ya, ini apa sih yang keluar kira-kira? Four of Pentacles. Kalau aku lihat dari Four of Pentacles ini tentang sesuatu yang menahan diri, menarik diri. Well, apa nih yang menarik diri? Two of Wands. Aku lihat di sini beberapa di antara kalian yang udah mulai menarik diri dan beberapa di antara kalian yang udah mulai fokus sama diri kalian sendiri. Two of Wands tentang duniaku, my world, tentang karir aku, tentang action aku. Di sini ada kedamaian dan cinta. Di sini ada bunga lili putih sama ada bunga mawar merah. Lili putih tentang kedamaian, mawar merah tentang cinta. Dan di sini kalian memilih tentang apa? Jadi sih kalau misalkan aku lihat dari Four of Pentacles, menutup diri untuk fokus sama diri sendiri. Kurasa seperti itu. Ini bagus sih kartunya. Wow. Nine of Cups.
Aku suka banget kartu ini. Kenapa? Ini material happiness. Ada kebahagiaan lahir dan batinnya kamu. Kemudian apa lagi? The Chariot. Tapi ada beberapa di antara kalian yang udah egonya kenceng banget. Di sini kayak macam maju atau enggak, maju atau enggak, maju atau enggak. Kadang-kadang salah memutuskan sesuatu. Nah, ini yang kalian harus benar-benar kayak macam maintain banget, ya. Kadang-kadang beberapa di antara kalian yang sulit untuk memutuskan sesuatu. Ini harus di-maintain banget. Ini aku lihat sih prediksi kedepannya buat kamu. Ada Page of Swords. What happened about this card for you? Di sini aku rasa keponya kalian, ya. Keponya kalian, kemudian keingintahuannya kalian. Ini bisa membawakan sebuah hal yang mungkin positif dalam hidup kalian. Jadi di sini ragunya kalian karena sedikit wawasan yang kalian dapatkan. Makanya di sini kurasa ada material happiness, berarti kalian akan mencari tahu apapun tentang value-nya kalian, apapun tentang sesuatu supaya kalian naik grade. Bagus nih, bagus. Udah mulai berubah. Wow, Queen of Cups. Well, di sini kalian akan ada beberapa di antara kalian yang punya zodiaknya Cancer. Di sini aku rasa akan mendapatkan sebuah kayak pekerjaan atau sesuatu yang udah menurut kalian itu passionnya kalian. Kalian mencintai sepenuh hati. Aku lihat sih di sini kalian lebih ke kayak mencintai diri sendiri. Kemudian di sini kalian memprioritaskan diri. Beberapa yang di antara kalian udah menarik diri, udah sorry, enough, cukup sampai sini aja. Mungkin aku menjadi orang yang childish kayak kemarin. Cukup, udah aku menjadi orang yang urak-urakan. Aku sekarang berusaha untuk naikin value aku, naikin something yang membuat bahagia hidup aku dan kedepannya. Mungkin seperti itu. Kemudian apa lagi? The Lovers, right? Kamu akan bahagia dengan cinta kamu, atau kamu akan bahagia dengan seseorang yang nanti akan bersamamu. Aku rasa sih dia mencintai kamu sepenuh hati dan kamu kan akan mencintai dia. Well, maka di sini kurasa ya, ketika kalian udah fokus sama satu tujuan dalam hidupnya kalian dan menarik diri dari masa lalu, atau mungkin kalian mencoba untuk berani speak up, merasa gak enak, yaudah gue ngomong, sorry, enough. Gue besok, lusa mau menjadi seseorang yang lebih daripada sebelumnya, gitu kayak begitu. Alhasil akan ada material happiness atau kebahagiaan lahir batin buat kamu. Kemudian di sini tapi kamu masih kayak macam gimana dia ya, gimana ntar ya, something like that. Kemudian di sini kamu akan mencari tahu tentang sesuatu apapun supaya kamu naik grade. Dan di sini akan menemukan cinta yang luar biasa. Well, jadi untuk love life-nya kamu kalau aku lihat dari sini bagus banget ya guys ya. Ada beberapa di antara kalian yang udah memang menarik diri dan oke, gue nggak bisa. Gue harus berdiri di atas kaki gue sendiri. Bagus. Lanjutkan itu bestie, karena it's better for your life. Kenapa? Ya, ibarat kata gini ya guys ya. Kalian mau sampai kapan gitu? Ya, bergantung sama orang lain. Karena orang lain pasti akan meninggalkan kalian. Even kalian sendiri pun akan meninggalkan dirinya sendiri gitu. Ya. Well, kita akan lanjut untuk selanjutnya ada pesan semesta buat kalian. Once more again for you. Kita akan coba cek untuk pesan semestanya buat kalian. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan dan tidak kalian lakukan. Oke, kita akan coba cek untuk apa yang harus kalian lakukan dan tidak kalian lakukan. Kira-kira apa nih ya yang keluar ya? Oke, kita akan coba cek apakah Jin Tomang yang keluar atau mungkin lampu Aladin, lampu wasiat gitu. Wih, salah ya, yang dikocokkan bukan lampu ya guys ya, yang dikocokkan kartu guys ya. Oke. Kita akan coba cek untuk selanjutnya apa sih kira-kira yang harus kamu lakukan dan tidak kamu lakukan. Ada confident is your key to success. Percaya diri aja. Ini aku ingat tadi readingan tentang you have career ya. Ketika kalian mendapatkan satu tawaran, mungkin di luar kota, atau mungkin kalian dalam kondisi yang kayak gue harus memilih sesuatu, aku rasa percayalah, confident something, ya, percayalah bahwa pilihan kalian itu benar. Tapi balik lagi jangan konyol guys, ya, cari tahu dulu sesuatu itu apakah bagaimana gitu, validasinya seperti apa, begitu, oke? And then untuk saja apa lagi? Step, tuh benar kan? Step out of your comfort zone. Keluar dari zona nyamannya kamu. Ya. Lebih keluar dari zona nyamannya kamu. Jadi kamu selama ini kan nyaman banget nih, mungkin tentang secara yang tadi aku bilang, tergantung sama orang.
Makanya di sini beranilah untuk mengambil sikap keluar dari zona nyamannya kalian. And then, untuk selanjutnya apa lagi? Meditate and contemplate. Banyaklah kalian menyeimbangkan diri kalian. Banyaklah kalian berpikir, oh iya, apa yang harus aku lakukan, apa yang tidak aku lakukan. Selama ini aku udah memang mengikuti tatanan kehidupan yang benar atau tidak, mungkin bagaimanapun itu, ya. Dan yang kedua, jangan ribet. Jangan ribet. Kalau misalkan memang benar, ya udah jalani. Kalau misalkan tidak benar, ya udah jangan dijalani. Istilah kata seperti itu. Jangan memikirkan atau mencari pembenaran dalam sesuatu yang tidak benar, begitu ya guys ya. Next, untuk selanjutnya apa lagi? The answer you need are coming. Dalam waktu dekat akan ada jawaban dari beberapa pertanyaan kamu. Well, amin, mudah-mudahan ya. Jadi kamu punya masalah dan kamu akan menemukan jawaban dari masalah kamu itu. Mungkin ada beberapa kekhawatiran dalam diri kalian akan segera selesai. Amin, amin ya. Disugesti aja guys, supaya benar-benar terjadi sama kalian. Dan satu lagi, a new start is coming, right? I love this card for you, right? Aku suka banget kartu ini. Ada awal baru dalam hidup kalian, new beginning for you, for your life, ya. Jadi kalau misalkan aku lihat dari pesan semestanya adalah apa? Ketika ada sebuah tawaran, ya, kamu percaya diri aja, jangan takut, jangan insecure, dan kalian keluarlah dari zona nyamannya kalian. Kemudian selanjutnya kalian perseimbangkan diri kalian dan jangan terlalu ribet gitu ya. Sebentar lagi kok ya akan ada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang membuat kalian ke dalam dunia yang baru. Right, it's keren banget ya. Mudah-mudahan ini semua Cancer dapat readingan ini. Mudah-mudahan resonate sama kalian semuanya yang punya Cancer. Amin. Karena ini bagus banget. Ada beberapa perubahan besar dalam hidup kalian. Ada penawaran dalam pekerjaan. Iya sih, walaupun boros ya udahlah ya. Itu mungkin secara memang sifat kalian begitu ya. Kita akan coba cek untuk pertanyaan kalian. Kira-kira pertanyaan aku yes or no atau mungkin saran yang akan keluar ya. Boleh kalian silakan afirmasi apa yang kalian mau tanyakan sama diri kalian, yes or no jawabannya, atau saran. Kalau yes, mungkin kalian masih bisa jalan dan memang jalan yang sekarang kalian tempuh ini lagi jalan yang benar. Tapi kalau misalkan no, mungkin ya kalian harus banting setir. Kalau misalkan jawabannya adalah saran, mungkin masih bisa diupayakan. Oke? Kita akan coba cek untuk pertanyaan kamu. Apakah bisa atau tidak? Apakah yes or no tentang jawaban dalam hati aku saat ini? Oke, kita akan coba cek kartunya. Ini let's say ya buat kalian semuanya ya. Kita akan coba cek untuk kamu yang punya zodiaknya Cancer tentang pertanyaan dalam hati kamu. Jawabannya yes or no atau saran yang keluar. Kita akan coba cek apa yang akan keluar buat kamu. Saran, yes or no, atau apapun. Kunci. Oke, and then apa lagi? The moon. Oke. Bear. Oke. The ring. Right. Letters. Jawabannya di sini hanya ketakutan kalian saja, padahal jawabannya iya. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi pertanyaan kalian itu jawabannya iya. Tapi saat ini kalian lagi mencari kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan ada rasa khawatir, rasa takut, atau rasa insecure dalam diri kalian. Tapi tenang aja, ketika kalian udah menjadi kuat, maka di sini akan ada sesuatu status yang baru. Dan di sini ada kepentingan atau kalian menjadi orang yang penting. Well, di sini aku rasa jawabannya yes. Congratulations for you all yang punya zodiak Cancer. Ini keren banget ya guys ya. Well, ini keren banget kartunya buat kalian yang punya Cancer ya. Aku rasa mudah-mudahan ini energinya atau mudah-mudahan prediksinya bisa masuk sama kalian. Atau pesannya bisa kalian dapatkan. Amin, mudah-mudahan. Ini all Cancer for you all. Right. Mungkin kira-kira untuk kesempatan kali ini, Bara reading tarot untuk kalian mungkin kayak udah cukup ya guys ya, tentang love life tadi, kemudian tentang finansial dan pekerjaan, tentang karir tadi udah ya. Sekarang bagaimana kalian cara untuk menyikapi secara bijak? Karena di sini balik lagi, aku reading tarot di sini secara general reading. Jadi bisa jadi terisonate 100% sama kamu atau mungkin tidak sama sekali atau berapa persennya gitu ya guys ya. Jadi balik lagi, harap-harap bijak. Oh iya, aku ingetin lagi, nanti deh di subscribe-nya. Nah, jangan lupa di subscribe guys ya.
Dan buat kalian yang suka dengan video ini, boleh silahkan kalian tekan tanda like-nya. Dan kalau misalkan kalian tidak mau ketinggalan video terupdate dari HNB Channel, boleh silahkan kalian tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan. Oke. Nah kira-kira untuk kedepannya Bara akan readingkan tentang zodiak apa lagi ya? Kira-kira mungkin untuk reading tarot kali ini sudah ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil positifnya dan mudah-mudahan kalian sugesti dengan baik afirmasi-afirmasi yang positif dari sini. Dan saya Bara, sampai ketemu lagi di zodiak tarot berikutnya. Bye-bye.